أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kita akan mulai mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sesungguhnya bukan ditulis oleh Syekhul Islam, tapi diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena sesungguhnya kitab ini merupakan jawaban beliau dari pertanyaan-pertanyaan penduduk Wasit. Jadi Wasit itu nama satu tempat, satu negeri, satu desa, yang mereka mengirim utusan beberapa orang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian meminta kepada beliau, terangkan kepada kami ringkas akidah Ahli Sunnah, karena kami akan membawanya kepada penduduk Wasit. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan jawabannya bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah begini, dan kemudian dihafal oleh mereka, dicatat oleh mereka, dan dibawa kepada desa Wasit dan disampaikan kepada seluruh negeri Wasit. Dan ternyata manfaatnya atau ucapan Syekhul Islam ini betul-betul barakah, sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh penduduk Wasit, tapi hampir seluruh kaum muslimin kenal ringkasan akidah Ahli Sunnah yang terkumpul di dalam risalah ini. Maka akhirnya terkenal risalahnya dengan risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi bukannya akidah Wasithiyah bermakna akidahnya penduduk Wasit atau akidahnya aliran Wasithiyah, bukan demikian. Tetapi Wasithiyah artinya ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan atau diucapkan, diringkaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai jawaban untuk penduduk Wasit. Maka Syekhul Islam memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyatakan setelah itu, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Setelah mengucapkan basmalah, beliau mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, petunjuk agama ini untuk ditegakkan dan dimenangkan di atas seluruh agama-agama lain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Ini sebagai ikrar dariku dan sebagai tauhid.
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ini muqaddimah sebelum dia menyebutkan akidah yang pertama dan kemudian yang kedua dan berikutnya. Maka beliau memulainya dengan muqaddimah. Setelah muqaddimah baru beliau menyatakan amma ba'd fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyam as-sa'ah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ba'd, adapun setelah itu, ini setelah ujian kepada Allah, setelah syahadatain, setelah pujian-pujian dan doa dengan salawat dan salam kepada Nabi, amma ba'd, maka setelah itu, fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah, inilah akidah firqatun najiyah, akidah golongan yang akan selamat, al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang akan ditolong, dimenangkan sampai hari kiamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan amma ba'd, dan kemudian memulai isi kitab. Dan isi kitabnya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga beliau menyatakan hadza i'tiqadul firqatun najiyah. Ini adalah akidahnya golongan yang pasti selamat. Siapa golongannya akan selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Bagaimana keadaan ahlus sunnah? Al-mansurah, pasti akan ditolong oleh Allah, dimenangkan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Diterangkan oleh para ulama tentang syarahnya. Apa makna kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan dengan 3 istilah bahwa golongan yang selamat ini disebut dengan firqatun najiyah, disebut dengan ta'ifatul mansurah, dan disebut pula dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini bukan nama 3 golongan, tetapi nama 1 golongan. Ada beberapa kaum muslimin yang salah paham terhadap istilah-istilah ini, maka dikira ada sekian macam golongan. Ada golongan firqatun najiyah, ada golongan ta'ifatul mansurah, ada lagi golongan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal itu adalah sifat-sifat yang semuanya tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kalimat ini adalah kalimat yang mengandung makna penjelasan golongan tadi secara detail. Ketika dikatakan oleh Syekhul Islam al-firqatun najiyah, artinya mereka adalah golongan yang akan selamat. Golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluhum binnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali 1 golongan. Berarti golongan yang selamat. Semuanya masuk neraka, yang ini selamat. Maka dikatakan firqatun najiyah. Dikatakan al-mansurah karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq mansurah ila qiyamis sa'ah. Akan ada segolongan dari umatku yang terus-menerus dalam keadaan tegak di atas kebenaran. Mansurah, yang selalu ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Maka kalimat mansurah ini menjadi istilah bahwa golongan yang dimaksud adalah golongan ta'ifatul mansurah, kelompok yang dimenangkan, kelompok yang tidak akan kalah, menang dari sisi fisiknya dan menang dari sisi akidah, hujjah dan dalil-dalilnya. Dan tentunya yang kedua lebih daripada yang pertama. Kenapa yang kedua lebih daripada yang pertama? Karena secara fisik bisa saja kaum muslimin lemah secara fisiknya, tapi hujjah tidak pernah akan kalah. Dalil-dalil yang dipegang oleh mereka, hujjah-hujjah yang dipegang oleh ta'ifatul mansurah tidak pernah terbantahkan sepanjang masa. Ikhwan fillah a'azakumullah, Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskan secara detail ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Dari mulai kalimat amma ba'd, bahkan beliau menerangkannya dari mulai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita loncat saja langsung kepada isinya, bahwasanya kalimat amma ba'd kata Syekh Muhammad Khalil Harras adalah kalimatun yu'ta biha lid-dalalati 'ala asy-syuru' fil maqsud.
Kalimat amma ba'd itu adalah kalimat yang menunjukkan kalau dia telah berpindah dari pembukaan kepada inti. Dan ini kalimat sudah ada sebelum Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mentakrirnya. Jadi sebelum datangnya Islam ada pembidato atau pembicara-pembicara yang ahli-ahli pidato, ahli-ahli bahasa Arab. Mereka berlomba-lomba untuk berbicara. Ternyata ada seseorang yang hanif. Hanif itu adalah cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid, tapi Islam belum datang. Sehingga dia kenal Allah. Dia memuji Allah. Dia memuji ciptaan-ciptaan Allah dalam keadaan belum tahu agama yang benar itu yang mana. Namanya Qus bin Sa'id. Qus bin Sa'id ini adalah ahli di dalam pidato. Maka dia menyatakan sebelum pidatonya dengan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kenal Allah sebelum Islam. Kenal dari Yahudi, kenal dari Nasrani. Mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Maka dia akan setiap pidato selalu dimulai dengan kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah puji-pujian tentang ciptaan-ciptaannya baru diakhiri dengan amma ba'd. Maka kata Nabi ini adalah benar dan Nabi menyatakan dengan pujian-pujian pula dan kemudian dengan amma ba'd. Hanya saja Rasulullah SAW lebih lengkap, lebih tepat, lebih bagus yaitu kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai setelah saya khutbatul hajah baru Rasulullah mengatakan amma ba'd. Dan ini diikuti pula oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Setiap berbicara muqaddimah itu. Apa isinya muqaddimah? Pujian pada Allah Subhanahu wa taala, ikrar bahwa aku adalah seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian doa kepada Nabi dengan salawat. Ini muqaddimahnya. Nah, kemudian untuk berpindah dari muqaddimah kepada inti, maka Rasulullah SAW memulai dengan amma ba'd dan kemudian diikuti pula oleh para ulama. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini. Dia menyatakan amma ba'd ini sering digunakan di dalam pidato beliau maupun di dalam tulisan-tulisan surat beliau. Memang beliau adalah ummi, tidak membaca, tidak menulis, tetapi beliau memerintahkan kepada penulisnya, tulis amma ba'd. Ini khonifidin a'azakumullah menjadi dalil bahwa ini adalah sunnah. Ini adalah ajaran dari ajaran Rasulullah SAW yang diikuti oleh para ulama. Setelah itu Syekhul Islam berkata, "Fahadha siqadu." Ini adalah aqidah. Kalimat hada itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Isyarah ila ma tadammanahu hadzal muallaf, isyarat kepada apa yang terkandung di dalam tulisan ini, di dalam risalah ini. Yani risalah ini yang ada di dalamnya semuanya adalah i'tiqadul firqatun najiyah. Tentunya ketika orang mendengarkan hadis tentang firqatun najiyah, berharap ingin menjadi firqatun najiyah. Ketika mendengar hadis tentang ta'ifatul mansurah, pasti dia berharap ingin menjadi golongan yang selalu menang, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masalah yang akan selamat siapa dan Nabi menerangkan siapa yang selamat, pasti seorang yang masih punya iman akan berharap ingin menjadi golongan tersebut. Maka Syekhul Islam mengatakan, yang saya tulis ini atau yang saya ucapkan ini semuanya adalah akidah-akidah mereka. Akidahnya golongan yang akan selamat, akidahnya Thaifatul Mansurah, dan akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sampai kemudian beliau menyatakan wahwal iman billah, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai akhirnya. Kalimat i'tiqad atau yang kita terjemahkan akidah atau keyakinan diambil dari kata i'taqada ya'taqid. Jadi kalau seseorang mengambil sesuatu sebagai keyakinannya, berarti dia i'taqada syai'an, dia meyakini sesuatu. Kalimat 'aqd maknanya adalah simpulan atau ikatan. Berarti sesuatu yang akan mengikat hatinya, keyakinan yang akan mengikat hatinya pada sesuatu, maka itu disebut dengan aqidah. Yakni yang ada di dalam hati, wadana lillahi bihi, yang orang akan tunduk kepadanya, kepada apa yang diyakininya. Wa asluhu min aqdal habl, asalnya adalah dari aqdal habl, simpulan tali.
Thumma istu'mila fi at-tasmim wal i'tiqad al-jazim. Kemudian dipakai pada semua keyakinan, semua apa yang diyakini dalam hati yang merupakan keseriusan, kesungguh-sungguhan yang mengikat dirinya dengan keyakinan itu. Maka disebut dengan akidah. Hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah akidah al-firqatul najiyah. Kalimat firqah dengan dikasrahkan di fa adalah ta'ifah minan nas. Kalimat furqah atau firqah ya. Kalau furqah perpecahan, kalau firqah artinya kelompok atau satu golongan, sekelompok manusia. Wa wasafa bi annaha an-najiyah al-mansurah. Kemudian kelompok manusia ini disifati dengan dua sifat. Pertama najiyah, yang kedua mansurah. Najiyah artinya selamat, mansurah artinya ditolong dan dimenangkan. Yang diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, di dalam Al-I'tisam bis-Sunnah, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifah. Di sana di dalam kitab Bukhari atau Sahih Bukhari disebutkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka dan memboikot mereka atau tidak menolong mereka. Tidak dirugikan sedikit pun. Mereka tetap jalan, mereka tetap istiqomah dan mereka tetap menang. Walaupun khadalahum. Walaupun khadala artinya diacuhkan, tidak ditolong, tidak dibantu, tetapi tetap Allah membantu mereka. Demikian keadaannya hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat najiyah itu dari hadis tadi disebutkan mansurah. Kelompok tadi ditolong dan dimenangkan. Sedangkan najiyah diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sataftariqu ummati atau hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Wa hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam Al-Iman. Hadis hasan ini menunjukkan bahwa umat ini pasti akan berpecah-pecah. Jalan mereka akan tercerai-berai. Yang tadinya satu jalan kemudian terpecah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 sampai menjadi 73 golongan. Yang mereka masing-masingnya berjalan dengan hawa nafsu. Sebagaimana riwayat lain dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau membacakan hadis ini dengan tambahan kalimat, jadi dengan ada kalimat yang penjelasan dengan menyatakan fil ahwa, akan berpecah orang-orang Nasrani atau orang Yahudi menjadi 71 golongan fil ahwa, dan orang-orang Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan kaum muslimin umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari mereka fil ahwa, jadi berpecah di dalam hawa nafsu. Artinya hawa nafsu sendiri dan keinginan hawa nafsunya sendiri, masing-masing berjalan apa yang dimaukan oleh dirinya dia ikuti. Ada yang mengikuti akalnya sendiri, ada yang mengikuti pemikirannya sendiri, ada yang mengikuti seleranya sendiri, ada yang mengikuti apapun yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Akhirnya terpecah belah menjadi 73 golongan. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kulluhum finnar, maka semua dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Wahiyya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini jalan yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah jalannya golongan yang akan selamat.
Maka dari 73 golongan ini tidak disebut fulan wa allan, tidak disebut jamaah fulaniyah atau jamaah alaniyah, yang disebut adalah sifatnya. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, melainkan mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka dia celaka dan binasa. Maka dikatakan oleh para ulama, yang mengikuti Rasul disebut ahlus sunnah, yang mengikuti para sahabatnya disebut al-jamaah. Maka yang pasti mengikuti mereka dengan jelas adalah mesti ahlus sunnah wal jamaah, karena dia berpegang dengan sunnah dan berpegang pula dengan al-jamaah. Kemudian kita perlu terangkan pula apa itu sunnah dan apa itu jamaah. Al-murad bis sunnah al-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang disebut sunnah adalah jalan yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya qabla zuhuril bid'ah wal maqalat, sebelum munculnya kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, ucapan-ucapan baru, pendapat-pendapat baru, sebelum muncul itu semua. Ini ketika umat dalam keadaan bersama Rasulullah SAW, maka itulah yang dikatakan dengan as-sunnah. Sedangkan al-jamaah maknanya adalah al-qaumul mujtami'un, satu kaum yang berkumpul di dalam satu jalan. Wal murad bihim, tentunya yang dimaksud dengan mereka, kaum yang berkumpul dalam satu jalan, adalah salafus saleh, generasi pertama umat ini. Hadhil ummah min as-sahabati wat tabi'in, dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in, alladzina ijtama'u 'ala al-haqq as-sarih, yang mereka berkumpul di atas kebenaran, berkumpul di atas kejelasan yang gamblang dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW, maka mereka disebut al-jamaah. Sehingga istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah istilah yang mengandung makna, bukan hanya nama dari satu organisasi. Kalau hanya nama tidak memiliki nilai, tetapi kalau dipahami maknanya dan diamalkan maknanya, maka orang-orang itulah yang disebutkan dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan pantas disebut firqatun najiyah, dan pantas pula disebut thaifatul mansurah, yaitu betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi dan betul-betul menelusuri jejak-jejak al-jamaah, jejak-jejak para salafus salih. Demikian ya khonifidina azakumullah, apa yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka tiga istilah tadi digabungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan satu kalimat, dengan kalimat hadza i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah yang akan disebut nanti, yang akan kita pelajari ini adalah akidahnya golongan yang akan selamat, golongan yang akan menang, dan golongan yang berjalan di atas sunnah dan jamaah. Alhamdulillah, sangat jelas apa yang diucapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sangat jelas pula yang dirincikan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarahnya, sehingga orang-orang yang kemudian membedakannya dan memisah-misahkannya betul-betul tidak memiliki dalil dan tidak memiliki hujjah, yaitu satu golongan baru yang muncul di akhir zaman ini, yang muncul di zaman kita ini, yang kemudian membeda-bedakannya. Katanya, kata mereka, kalau yang namanya firqatun najiyah itu golongan yang selamat, maka semua kaum muslimin yang masih berada di atas Quran dan Sunnah itu najiyah. Tetapi thaifatul mansurah itu ditolong, dimenangkan kalau ada jihadnya. Jadi para ulama yang hanya duduk dan baca kitab itu firqatun najiyah. Mujahidin yang berjuang, harakiyun, itu thaifatul mansurah yang akan dimenangkan karena ada perangnya, katanya. Fahadza la dalila lahum fi. Mereka tidak memiliki dalil sedikit pun dalam masalah itu. Tidak memiliki hujjah sama sekali. Yang diterangkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu jalan, satu garis lurus, yang siapa berjalan di atasnya dia selamat, dan siapa yang tidak berjalan di atasnya dia celaka. Bahkan lebih
naif lagi. Orang-orang tadi menyebutkan contoh-contohnya. Contoh-contohnya yang berqatun najiyah itu Syekh Al-Albani, Syekh Mubil dan para ahli hadis. Sedangkan Thaifatul Mansurah yang dikatakan Mansurah dimenangkan seperti mujahidin Afghanistan dan mujahidin di Palestina. Ikhwani fillah azakumullah, kenapa dibeda-bedakan? Kalau berjihad di atas sunnah, di atas hak, maka dia termasuk firqatul najiyah dan sekaligus Thaifatul Mansurah. Kalau dia adalah ahli hadis yang berjuang dengan ilmunya, dengan hadis, maka dia adalah firqatul najiyah dan dia juga termasuk Thaifatul Mansurah karena hujahnya dimenangkan oleh Allah dan dalil-dalilnya selalu menang, selalu kuat dan nyata. Hampir semua muslimin mengambil manfaat dari ilmu mereka dan hampir semua ahlul bid'ah terbantah oleh mereka, oleh para ulama tadi. Masa tidak pantas dikatakan Thaifatul Mansurah yang dimenangkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia berjuang dengan senjata yang lebih kuat daripada senjata fisik, yaitu ilmu hadis. Ikhwan fillah azakumullah, maka dengan ucapan Syekhul Islam tadi saya kira sangat jelas karena beliau menggandengkannya dengan sifat mausuf. Mudah-mudahan dipaham apa sifat mausuf. Sifat mausuf adalah satu sifat dan satu yang disifatinya. Dikatakan dengan kalimat hadi i'tiqad firqatun najiyah, disebut mausufnya. Apa sifatnya? Firqah najiyah ini mansurah, akan ditolong. Setelah itu dengan badal, kata ganti, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti dibedakan atau tidak dibedakan oleh Syekhul Islam? Tidak dibedakan sama sekali. Bahwa tiga kalimat ini adalah menjelaskan satu golongan yang akan selamat, yaitu kaum muslimin yang masih komitmen dengan Quran dan Sunnahnya, yang masih berjalan di atas jalan Rasulnya, dan masih mengikuti generasi pertamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.